Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya baik, perkenalkan nama saya Heriani Kota, Prodi Pastoral Konseling, kelas A semester 5, mata kuliah metode studi kasus. Ya baik teman-teman, kita akan mempelajari salah satu topik yang menarik, yaitu tentang teknik analisis data metode studi kasus. Namun sebelum itu kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian metode penelitian studi kasus. Nah, metode penelitian studi kasus adalah penelitian yang menguraikan penjelasan secara menyeluruh mengenai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, sehingga pada penelitian tersebut peneliti harus mengolah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada teknik analisis data metode studi kasus. Nah, presentasi ini akan membahas tujuan dari metode studi kasus dalam analisis data, langkah-langkah penerapannya, kelebihan yang dimilikinya, serta contoh penggunaan dan tantangan yang mungkin dihadapi, dan yang terakhir, keunikan metode studi kasus. Ya baik teman-teman, tujuan dari presentasi ini yaitu membahas kepentingan pemahaman tentang metode studi kasus dalam analisis data serta membantu mengaplikasikan teknik ini di berbagai bidang. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menerapkan metode studi kasus, yaitu tahap yang pertama, mengidentifikasi kasus subjudul, yaitu kita harus memilih kasus yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data yang berkaitan dengan kasus melalui wawancara, observasi, dan sumber lainnya. Dan tahap yang ketiga, analisis kasus. Menyimpulkan hasil analisis dan menyajikan rekomendasi yang relevan. Nah, selanjutnya, kelebihan metode studi kasus dalam analisis data, yaitu yang pertama, konteks kausal. Metode ini memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan sebab akibat dalam konteks yang nyata. Yang kedua, detail yang mendalam. Memungkinkan analisis terperinci terhadap kasus yang bersangkutan untuk menemukan solusi yang tepat. Dan yang ketiga, penerapan teori. Menghubungkan teori dengan realitas praktis melalui aplikasi kasus-kasus spesifik. Ya, selanjutnya, contoh penggunaan metode studi kasus dalam analisis data, yaitu yang pertama, pemasaran. Kampanye pemasaran, menggunakan metode studi kasus untuk mengidentifikasi faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan kampanye pemasaran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Ini merupakan metode studi kasus untuk menganalisis hasil survei dan merancang strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, produktivitas karyawan. Melakukan studi kasus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, tantangan yang mungkin dihadapi dalam menggunakan metode studi kasus, yaitu yang pertama, keterbatasan generalisasi. Hasil studi kasus mungkin tidak langsung dapat diterapkan pada konteks yang berbeda. Dan yang kedua subjektivitas interpretasi. Tafsiran terhadap data kasus dapat dipengaruhi oleh sudut pandang individu yang terlibat dalam analisis. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Menyimpulkan hasil analisis dan menyajikan rekomendasi yang relevan. Selanjutnya, keunikan metode studi kasus. Studi kasus memiliki keunikan atau keunggulan tersendiri dalam kancah penelitian sosial. Secara umum, studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Ya baik, kita akan masuk pada
kesimpulan, dan rekomendasi. Metode studi kasus adalah alat yang kuat dalam analisis data yang memungkinkan pemahaman mendalam dan solusi yang relevan. Disarankan untuk menggunakan metode ini dengan hati-hati dan mempertimbangkan tujuan penelitian yang spesifik. Ya baik teman-teman, sekian dari presentasi ini. Saya berharap dengan video ini teman-teman bisa memahami dengan baik. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.